Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma faqihna fid din. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat negeri yang aman, dan juga nikmat kesempatan hidup hingga hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita istiqamah di atas Islam dan sunnah sampai kita diwafatkan. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan apa yang sebelumnya kita baca dari kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca satu bab dan mengambil faedah, yaitu Nuzulul Qur'ani fi syahri Ramadan. Nuzulul Qur'ani fi syahri Ramadan, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Beliau mengatakan, la raiba anna min ajalli ni'amillahi wa ashrafiha wa a'zamiha ni'mata inzalihil kitab al-azim ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadhihi ni'matun 'uzma wa minnatun kubra imtannallahu biha ala ibadihi wa hamida nafsahu 'alaiha wa tamaddaha ila ibadihi biha wa bayyana 'idhama sya'niha fi ayin katsiratin minal Qur'an. Tidak diragukan lagi bahwa di antara nikmat Allah yang paling besar, yang paling agung secara mutlak dan yang paling mulia adalah nikmat diturunkannya Al-Qur'an kepada hamba dan rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang agung, pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kita untuk kemudian kita dibiarkan begitu saja tanpa arah. Kita diberikan arahan yang jelas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, di dalamnya ada perintah dan larangan. Kemudian dalam melaksanakan perintah dan larangan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjelaskan bagaimana secara detail kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal sesuai apa yang dikehendaki olehnya, bukan apa yang dikehendaki oleh kita. Sehingga ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah, zat yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian menjadi peringatan bagi semesta alam. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahid dinul khalis. Diturunkan Al-Quran dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sungguh kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab dengan sebenar-benarnya, dengan Al-Haq. Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan niat ibadah hanya kepadanya. Ketahuilah, hanya milik Allah agama yang murni ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihir ruhul amin, ala qalbika litakuna minal munzirin, bilisanin arabiyyin mubin. Sungguh Al-Quran ini diturunkan oleh Rabb semesta alam dan dibawa oleh Ar-Ruh, yaitu Jibril, kepada hatimu agar engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan
dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang merupakan bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan detail dari petunjuk dan pembeda antara al-haq dan al-batil. Disebutkan petunjuk bahwa Al-Quran ini memang diturunkan sebagai arahan, ya, arah hidup kita terkait urusan agama kita, urusan dunia kita, bahkan urusan akhirat kita. Apa yang dimaksud dengan nuzulul Quran fi syahri Ramadan? Apa yang dimaksud dengan Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan? Padahal kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan munajjaman mufarraqan, yaitu tidak secara langsung. Ya. Ayat ini turun kapan dan ayat yang lain turun kapan. Apa yang dimaksud kemudian Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan? Maksudnya adalah dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mengatakan unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan fi lailatul qadri ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sekaligus satu Al-Qur'an ini di malam Lailatul Qadar. Kemana diturunkan? Ila sama'id dunya fi baitil izzah. Ila baitil izzah fi sama'id dunya. Allah menurunkan Al-Quran sekaligus satu Al-Quran ini ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian dari Baitul Izzah lah ini Al-Quran turun berangsur-angsur ke bumi ini melalui malaikat Jibril dan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kejadian-kejadian atau sebab-sebab yang terjadi di masa itu. Tentu saja sebab-sebab yang terjadi di saat itu, kejadian-kejadian yang terjadi di saat itu sudah Allah takdirkan sempurna bahwa Al-Quran ini relevan untuk setiap zaman dan tempat sampai hari kiamat. Ini yang dimaksud daripada Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan di malam Lailatul Qadar, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, satu Al-Quran sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia. Dari langit sana, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan Al-Quran sekaligus satu Al-Quran ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kapan? Yaitu di malam Lailatul Qadar. Ketika Al-Quran penuh sudah diturunkan di Baitul Izzah, kemudian dari situlah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan sebab serta kejadian yang ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksud dari nuzulul Quran fi syahri Ramadan. Kemudian ada hadis yang menerangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan wa unzilatit Tauratu li sittin madina min Ramadan wal Injilu li 13 khalat min Ramadan." Wa anzalallahu al-Quran li 24 khalat min Ramadan. Suhuf Ibrahim alaihi salatu wassalam diturunkan pada awal bulan Ramadan, pada awal malam Ramadan. Kitab Taurat diturunkan pada 6 hari berlalu dari bulan Ramadan. Kitab Injil diturunkan pada 13 berlalu. 13 berlalu atau 13 hari sudah berlalu dari bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada 24 berlalu dari bulan suci Ramadan. Memang hadis ini
terdapat rawi yang bernama Imran bin Daud Al-Qattan. Beliau dinyatakan rawi yang lemah oleh para ulama. Rata-rata para ulama menyatakan beliau adalah perawi yang lemah, sehingga hadis ini berstatus lemah. Namun yang ingin kita garis bawahi bahwa Al-Quran turun di bulan suci Ramadan memiliki dalil pendukung yang sangat kuat. Di antaranya dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan dalam surat Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Ini tentu lebih berhak kita imani ayat-ayat yang merupakan ayat Al-Quran yang menunjukkan, menjadi dalil, menjadi penguat, menjadi hujjah bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Dan sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bahwa maksud dari diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan adalah Al-Quran diturunkan sekaligus satu Al-Quran itu ila Baitul Izzah fis sama'id dunya, ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Ya. Kemudian setelah Al-Quran sudah sampai di Baitul Izzah, disinilah mulai Al-Quran kemudian diturunkan munajjaman mufarraqa, berangsur-angsur sesuai kejadian dan sebab-sebab yang terjadi saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Dan tentu saja hukum-hukum yang berlaku di dalam Al-Quran berlaku untuk kita semua. Meskipun sebab kejadiannya hanya terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat yang disifati dengannya Al-Quran yaitu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia, dan bayyinat artinya penjelasan detail apapun itu. Apapun yang terjadi dari awal penciptaan sampai hari kiamat, semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Petunjuk bagi manusia. Syekh Abdul Razak menjelaskan hidayah yang dimaksud di sini, hidayah yang meliputi kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia hamba-hambanya. Di dalam Al-Quran terdapat penjelasan yang sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya tentang kebenaran. Di dalam Al-Quran terdapat pembeda antara petunjuk dan kesesatan, al-haq dan al-batil. Di dalam Al-Quran terdapat perintah dan larangan. Dan semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Sehingga kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sebagai seseorang yang faham tentang tujuan kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, yaitu untuk beribadah kepadanya, seharusnya mempelajari secara detail isi dari Al-Quran tersebut. Tidak hanya nada suara atau tajwidnya atau makhrajnya, tapi lebih daripada itu adalah bagaimana memahami Al-Quran tersebut, bagaimana kita memahami kandungannya, menjadikan Al-Quran tersebut menjadi karakter yang mendarah daging pada diri kita. Oleh karena itu, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, pencapaian tertinggi dari mempelajari Al-Quran sebenarnya bukan menghafal 30 juz. Bukan ketika seseorang berhasil memenangkan musabaqah juara 1 internasional. Bukan ketika seseorang memiliki suara bagus dalam membaca Al-Quran. Bukan saat seseorang memiliki sanad qiraat yang banyak dan tinggi.
pencapaian tertinggi dari mempelajari Al-Quran adalah ketika Al-Quran tersebut sudah mendarah daging menjadi karakter pribadi kita. Sebagaimana ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh para sahabat tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumahnya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Artinya apa? Pencapaian tertinggi seseorang dalam mempelajari Al-Qur'an bukan sebatas bagaimana dia menyelesaikan hafalan 30 juz. Bukan sebatas bagaimana agar dia memenangkan lomba tingkat internasional. Bukan sebatas bagaimana dia mengumpulkan sanad-sanad qiraat. Bukan sebatas bagaimana dia memperbaiki tajwid dan makhrajnya. Tapi lebih daripada itu adalah al-amalu bihi. Mengamalkan isi daripada Al-Quran tersebut. Dan amalan tersebut mendarah daging menjadi karakter pribadi kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan kemudahan kepada kita untuk membaca Al-Quran, mempelajari dan memahaminya serta mengamalkannya serta menjadi karakter pribadi kita untuk bermuamalah dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.